Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer Prodi D3 Teknik Komputer kelas 3CC dari kelompok 2 yang terdiri dari Salamun Trisna, Cila Saderom, dan Ivojeni Astri. Di sini kami akan memberikan video panduan instalasi Linux Ubuntu Server 2004. Tapi sebelumnya teman-teman harus menyiapkan atau mendownload file ISO-nya terlebih dahulu. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama, karena penginstalan kami masih menggunakan virtual machine, jadi teman-teman seperti biasa kita menginstal melalui VirtualBox. Silahkan buka VirtualBox yang telah teman-teman install. Seperti biasa, pilih menu New, isikan bagian name. Name-nya Ubuntu Server. Untuk mesin foldernya teman-teman bisa pilih sendiri mau disimpan di mana, tipenya Linux dan versionnya Ubuntu 64-bit. Klik Next. Lalu mengatur memory size, silakan teman-teman pilih dan menyesuaikan. Next, kita masuk ke hard disk. Teman-teman pilih create a virtual hard disk now. Untuk penjelasannya sudah pernah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Tinggal di create. Lalu hard disk file type seperti biasa, karena umumnya menggunakan VDI, jadi kita pilih VDI. Baru kita klik next. Untuk storage on physical hard disk seperti biasa, dynamically allocate. Lalu klik next. Dan terakhir file location and size, silakan menyesuaikan. Baru kita create. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat untuk Ubuntu servernya telah siap. Baru kita masuk ke setting. Seperti biasa kita ke setting terlebih dahulu. Untuk generalnya tidak ada yang dirubah karena sudah otomatis ada. Baru masuk ke setting sistem. Pada motherboard yang fluffy-nya kita lepas atau tidak perlu kita centang. Lalu ke prosesor, enable PAE itu dicentang seperti biasa. Lalu lanjut ke setting display, tidak perlu ada perubahan atau tidak perlu ada yang dirubah. Lalu masuk ke setting storage. Di sini teman-teman seperti biasa memasukkan file ISO yang sudah di-download dan disiapkan. Silakan pilih file ISO-nya dan masuk ke setting network, serial port, USB, set, dan juga user. Tidak perlu ada yang dirubah. Dan baru kita setelah semuanya selesai, di bagian setting baru kita klik start untuk memulai awal penginstalan. Setelah kita mengklik start, maka terlebih dahulu kita memilih disk apa yang akan diaktifkan. Jadi silakan menyesuaikan, kami Ubuntu versi 20.04. Jika sudah memilih, maka baru kita klik start. Saat sudah mengklik start, maka akan ada loading sebentar, kita skip. Lalu ada proses booting awal. Jika proses bootingnya sudah selesai, maka kita akan masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yaitu memilih bahasa Ubuntu servernya. Kita pilih bahasa Inggris atau English. Lalu ada keyboard configuration, itu ada layout dan juga variannya.
Setelah itu ada network connection atau IP address-nya. Jika lihat di bagian bawah ada tulisan INS 160, itu berarti kita mengatur Ethernet-nya. Lalu kita pilih edit IPv4. Setelah masuk ke bagian konfigurasi, untuk metodenya kita pilih secara manual. Agar ketika mengatur IP address, teman-teman bisa mengisi sesuai kebutuhan teman-teman. Jika kita sudah memilih secara manual tadi, maka kita akan mengisi beberapa, yaitu subnet, address, gateway, name server, dan juga search domainnya. Silahkan isi berdasarkan kebutuhan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu sama seperti gambar. Jika sudah diisi, baru kita klik save. Masih di bagian network connection, untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, teman-teman pilih done dan masuk ke configure proxy. Teman-teman bisa mengosongkan lalu klik done. Untuk konfigur Ubuntu Archive Mirror, setelah kita mengklik done tadi, otomatis ia menggunakan settingan default. Lalu ada pengecekan installer update-nya. Teman-teman bisa melanjutkan tanpa update. Lalu pada bagian guided storage configuration ini, teman-teman bisa langsung mengklik done saja. Kita beralih ke proses storage configuration. Teman-teman langsung klik done, lalu akan muncul peringatan, kita klik continue, baru mengatur profile setup atau mengisi profile setup tersebut, baik dari nama dan juga nama servernya, juga username-nya, serta password dan juga confirm password. Jika semua itu sudah kita isi atau pengisiannya telah selesai, lalu klik done sampai masuk ke proses SSH setup. Di step ini kita diberi pilihan untuk mengaktifkan SSH atau tidak. Di sini jika ingin mengaktifkan, silakan beri tanda X dengan menggunakan tombol spasi, baru kemudian klik done. Beralih ke installing system. Untuk proses ini benar-benar cukup lama, jadi videonya kita skip, kita percepat videonya. Loading tersebut terus berjalan sampai muncul ke tulisan atau bagian bahwa instalasi tersebut telah selesai. Di bagian bawah hasil dari finish install itu ada view full log ataupun reboot. Jika proses tadi telah selesai, maka pilih reboot. Jika semuanya sudah muncul atau sesuai, berarti instalasi Ubuntu server 20.04 telah selesai dan server siap untuk digunakan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari kami mengenai instalasi Ubuntu server 20.04. Teman-teman bisa mencoba pada laptop masing-masing, baik melalui USB maupun melalui VirtualBox seperti kami. Semoga apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat, dan maaf apabila ada kesalahan ataupun ada perbedaan sedikit. Teman-teman bisa mencari referensi lain di dalam akun ini terutama.
Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.